tender ini monopoli. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya satu rangkaian dengan monopoli. Bisa monopoli dari mana kalau tidak ada perlindungan yang level kekuasaannya tinggi. Kalau memang dua alat bukti terpenuhi, ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Kemana sih 8,3 triliun itu? Mahfud MD kantongi 2 pejabat tinggi yang ikut terseret dalam kasus korupsi Kominfo BTS. Saya memahami tender ini dengan konstruksi yang mungkin lebih utuh itu karena istilah saya tender ini monopoli. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya satu rangkaian dengan monopoli. Bisa monopoli dari mana kalau tidak ada perlindungan yang level kekuasaannya tinggi. Nggak mungkin panitia, BPK, ataupun kuasa pengguna anggaran berani mengendorse ini tender ini menjadi monopolis itu tanpa ada level-level campur tangan kekuasaan yang tinggi di situ. Dan saya memberikan clue itu. Jadi ini mulai perencanaan juga amburadul, bahkan ada konsultan yang fiktif, yang tidak kerja tapi dibayar, dan bahkan menentukan harga dengan ngarang, otomatis harganya tinggi, sehingga terjadi pada saat pelaksanaan tender, harga yang terbentuk pun mahal karena sudah monopoli sejak awal. Nah, karena ini sudah monopoli, pasti kemudian pelaksanaannya juga amburadul, dan bahkan ketahuan itu fiktif, artinya pekerjaan hanya 70% atau bahkan 40% dibayar 100%. Periksa itu ternyata mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya itu. Justru saya bilang, ya sudah, kalau memang dua alat bukti terpenuhi, ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan adanya pejabat lain yang terlibat proyek BTS 4G. Adanya keterlibatan beberapa pejabat dalam proyek BTS 4G memunculkan peluang adanya tersangka baru yang terlibat dalam kasus ini. Kemana sih 8,3 triliun itu? Itu adalah TPPU, begitu. Jadi artinya bisa mengalir ke tindak pidana pencucian uang juga dari 8T itu? Pasti, makanya saya agak kecewa juga ketika Kejaksaan Agung kita nggak akan ke sana dulu, terus mau kemana? Ya ke sana lah, ya kan? Karena kan ada korupsi kerugiannya 8,3 triliun. Gimanapun uang itu nanti akan diketemukan, itu bukan lagi masalah korupsi, tapi itu adalah masalah aliran dari korupsi. Nah, artinya apa? Sudah terjadi dua kejahatan, yaitu kejahatan korupsi dan kena mengalir kejahatan TPPU. Saya pikir juga gini ya, setiap ada korupsi di kementerian, itu irjennya juga harus dilihat. Bagaimana sih pengawasan internalnya? Mahfud MD menyebut, penyidik Kejaksaan Agung telah mengantongi bukti berupa rekaman percakapan sejumlah pejabat terkait dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G di Kominfo. Tidak hanya bukti percakapan, penyidik juga mengantongi dokumen dan surat pendukung. Yakin betul bahwa ada dua alat bukti yang cukup, saya berpandangan bahwa itu sudah menjadi satu keharusan hukum untuk menjadikannya tersangka, ujarnya. Dalam perkara ini, Mahfud menyebut penyidik kejaksaan memiliki rekaman percakapan, termasuk dari unsur pejabat penting, saat pembagian proyek tersebut. Percakapan mengenai dugaan korupsi di Kominfo itu disadap oleh penyidik dari kejaksaan. Itu juga kita sudah melakukan satu penggeledahan, termasuk terakhir adalah Pak JGP, ya tentunya yang akan dilakukan penggeledahan adalah terkait dengan yang terdekat sama beliau, seperti rumah dinas, seperti kantor beliau yang ada di Kemeninfo, dan termasuk juga mobilnya yang tadi untuk dalam rangka pengamanan ya. Yang paling jelas yang kita sampaikan di sini apa saja isinya, ya tentu dokumen-dokumen yang terkait dengan proyek ya, dan termasuk barang bukti elektronik seperti HP, laptop dan sebagainya seperti itu. Iya, Pak Ketut. Nah, saya katakan tadi bahwa proses ini sedang bergulir ya. Apapun bisa terjadi ya. Apalagi baru hari ini kita lakukan satu pemeriksaan terhadap 7 orang dan 1 orang kami tetapkan sebagai tersangka. Siapapun yang terlibat secara tegas Pak Jaksa Agung menyampaikan kita akan lakukan upaya-upaya proses pencarian kepada orang yang bertanggung jawab terhadap proyek ini. Dengan adanya bukti rekaman percakapan antar pejabat itu, diharapkan dapat digunakan untuk membongkar aliran dana dalam dugaan korupsi yang diduga merugikan negara hingga 8 triliun rupiah.
Lebih lanjut, terkait kasus korupsi ini Mahfud MD menambahkan, penyidik kejaksaan juga telah mengantongi bukti kuat terkait keterlibatan Johnny G. Plate. Selain rekaman percakapan, dokumen lain yang sudah dikantongi diantaranya, terkait keterlambatan penyelesaian pembangunan proyek di bawah target. Di samping itu, diketahui proyek yang sudah dibangun, tidak sesuai spesifikasi awal sehingga memunculkan polemik. Laksanaan tender, harga yang terbentuk pun mahal karena sudah monopoli sejak awal. Nah, karena ini sudah monopoli, pasti kemudian pelaksanaannya juga amburadul dan bahkan ketahuan itu fiktif. Artinya pekerjaan hanya 70% atau bahkan 40% dibayar 100%. Dan kemudian pada tahun berikutnya ini harusnya putus kontrak, tapi tidak diputus kontrak, malah diberikan pekerjaan tambahan. Dan itu juga dibayar, padahal ini sudah ilegal. Jadi kalau kemudian dari perkiraan awal kerugian 1 triliun, kemudian BPKP menjadi 8 triliun, 7 triliunnya itu sekitar pada saat tahun 2022 tetap dilaksanakan sampai di angka 70%, dan kemudian dari situlah kemudian muncul istilah proyek ilegal, artinya tidak sah tapi tetap dikerjakan karena harusnya itu putus kontrak. Putus kontrak itu apa konsekuensinya? Ya didenda, jaminan pelaksanaan sekitar 5-10% dicairkan sehingga negara masih bisa diuntungkan dari proses itu. Dari kalau nanti di tender ulang atau diteruskan pihak lain, kenaikan harga akan tercover. Tapi nyatanya ini tidak diputus kontrak, padahal jelas-jelas sudah tidak sesuai waktu pelaksanaan. Dan kalau toh sudah ditambah 50 hari, nyatanya tetap level-level masih di sekitaran 30-40%, maksimal 50%. Sehingga itulah kemudian harga yang kemudian selain mahal, kemudian jadi fiktif. Gitu. Menurut Yanti Garnasih, pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU, menilai bahwa kasus korupsi BTS 4G ini merupakan kasus besar yang pertama, di mana lebih dari 80% anggaran habis dikorupsi oleh para pejabat tinggi di kementerian. Saya nggak pernah terjadi seperti itu deh, tidak ada. Makanya ada sekali kemarin kita mendengarkan apa 110T ya, dengar lagi dari 10T, kok bisa gitu dari 10T, dan ini harus dilihat nanti dievaluasi semuanya. Makanya saya mengapresiasi ketum Nasdemnya buka semuanya, termasuk juga kalau ada dari partainya yang terlibat alirannya ada buka. Nah ini adalah kesempatan bagi penegakan hukum di Indonesia, kesempatan karena tidak ada lagi penghalang-halangnya, tidak ada. Sekarang profesional aja semuanya. Kemana sih 8,3 T yang disebutkan di media itu besar sekali, itu kemana? Nggak mungkin menguap begitu saja, nggak mungkin itu gelontor cash, itu nggak mungkin.